Sekitar beberapa hari yang lalu, ya, ada orang secara terbuka menceritakan apa yang telah dialaminya. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, selagi kita melandasi dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya pasti bisa teratasi. Asal bersihkan hati, bersihkan pikiran, tekad, niat, tujuan harus selaras dalam kebaikan tanpa dicampuri dengan hal-hal yang ganjil yang bisa merusak akidah. Tentu berimbas ke dalam kehidupan. Berimbas ke dalam kehidupan. Mengenai masalah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang tersesat, ya, kenapa bisa dikatakan tersesat? Kita diberikan akal, bisa istilahnya mengatur strategi dalam berbisnis dengan secara sehat. Tapi ada saja orang yang sangat konyol, gitu. Bisa dikatakan konyol karena orang seperti ini harusnya berpikir bahwa tindakannya hanya akan menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan pikiran, merusak hati, merusak kehidupan. Walaupun ada kepuasan, tentu itu ditunggangi dengan nafsu, ya, yang mana itu semuanya akan berimbas ke dalam kehidupannya juga, merusak di akhir. Ya, pada saat itu dia akan memiliki kepuasan, ya. Apalagi kalau dihukumi dengan agama, itu sesuatu perbuatan yang syirik. Ya, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendolimi orang, untuk merusak orang, untuk menghancurkan bisnis orang, untuk merusakkan kehidupan seseorang yang dia tidak sukai. Tentu perbuatan ini sudahlah syirik, sudahlah menduakan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dicampuri dengan, ditunggangi dengan niat balas dendam, niat ingin merusak, niat ingin menjatuhkan, dan yang lain sebagainya. Ya. Tapi bagi orang yang selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyandarkan antara pikiran, hati, perasaan dan keyakinan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yakin tidak akan tercapai atas niat buruk yang dilakukan oleh orang-orang yang dolim. Salahnya di sini. Kenapa bisa kena? Karena hatinya kosong. Nah, keimanannya lemah. Kenapa bisa dikatakan lemah? Karena masih meyakini bahwa ada kekuatan yang lain. Ya, memang ada kekuatan yang lain, tentu ada. Tapi sandarannya yang sangat rapuh. Tiang-tiang keimanannya yang mudah roboh. Jadi kalau yakin itu harus seyakin-yakinnya. Jangan kesana percaya, kesini percaya. Ini hanya media, ini hanya jimat untuk ini. Tentu tidak. Jangan disamaratakan, jangan dicampur adukan. Seperti itu. Seperti apa kisahnya? Disimak dengan baik karena ini sedikit menarik. Nah, ternyata kok masih banyak ya, orang yang menyerang sana, menyerang sini. Naudzubillahi min dzalik. Pakai akal kita, kembangkan usaha kita dengan secara sehat, secara ikhtiar kita lakukan. Secara batiniah kita berdoa. Ya, adapun kita meminta ijazah amalan kepada guru-guru kita, mintalah doanya, mintalah ijazah tata cara yang baik. Tidak dengan dicampuri dengan jin lah, jimat lah, apalah. Ujung-ujungnya merusak. Ya, apalagi kita secara terang-terangan merusak orang lain. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Tadi intronya, ya,
disclaimer sedikit agar paham apa yang ingin saya bahas. Karena harus dan wajib, ini versi saya, ketika mendengarkan penyampaian yang saya sampaikan harus dari awal sampai akhir, sampai tuntas agar paham. Seperti itu. Memang bertele-tele yang istilahnya saya sampaikan, tentu ini sesuatu yang bagi saya, karena memang banyak orang yang mengalami, pasti akan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Seperti itu, bagi orang yang membutuhkan. Adapun video ini dirasa bermanfaat, sejalan dengan pemikiran sedulur, silakan di-share. Silakan di-share. Barangkali kita merasa tidak sedang butuh, tapi orang di luar sana banyak yang butuh atas informasi seperti ini. Jadi silakan untuk di-share. Bagi sedulur yang baru bergabung dengan channel Kang Periaha, silakan disimak video-video sebelumnya. Jangan terkecoh dengan thumbnail, ya. Cara membuka mata batin, padahal itu mata hati, ya. Saya hanya meluruskan akidah agar tidak terpleset. Seperti itu. Kembali ke pembahasan masalah kiriman atau sesuatu perbuatan yang mendolimi orang lain, atau bagaimana sih Kang agar kita terhindar dari sihir kah, guna-guna kah, atau kiriman-kiriman dari perbuatan orang-orang yang dolim. Sederhana sebetulnya, ya, sederhana. Ketika pikiran dan hati kita terkait dengan akidah yang memang betul-betul matang, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya, tentu semua tindakan atau perbuatan orang-orang yang dolim secara halus akan terhindar. Adapun orang yang akan melakukan tindakan dolim secara kasar atau secara dohir, semuanya akan berbalik, karena Allah yang membolak-balikan hati seorang hamba, ya. Adapun santet, kiriman dan yang lain sebagainya sampai ke keluarga kita. Kita kuat, bisa saja sampai ke istri kita. Istri kita kuat dan kita pun kuat, terhalang dengan hal-hal semacam itu, bisa juga ke anak kita, bisa juga secara halus ke usaha kita. Sama halnya yang sudah saya bahas tadi di awal, sekitar beberapa hari yang lalu. Nah, ini mau usaha apa aja ya? Mau usaha apa aja, mau di kalangan kecil, menengah, entah usaha besar sekalipun, bisa saja secara halus tidak terasa bisa merusak dari berbagai sisi. Yang namanya setan itu pandai, yang namanya setan itu halus, tidak terlihat, sedikit-sedikit, tapi efeknya sangat merusak. Apalagi dibuat-buat oleh orang yang bekerja sama dengan setan atau bersekutu dikatakannya. Padahal dalam Al-Quran pun sudah diterangkan, ya, larangannya kita sebagai manusia bersekutu dengan jin, ya. Padahal hakikatul insan, hakikat sebagai manusia, ibadah, ya. Ikhtiar kita membuka usaha kita, apapun usahanya, mau sekecil apapun, mau sebesar apapun, semuanya dilandasi dengan ibadah. Semuanya hanya ditipa. Ketika orang selalu bersandar diri kepada Allah, maka hal-hal semacam ini secara alamiah akan tertolak, karena pemikiran dan hatinya selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lagi, Allah terus, dan Allah selamanya, ya. Tidak gampang mudah terhasut oleh ucapan-ucapan orang lain. Lempeng aja, fokus aja, ya. Adapun kita istilahnya untuk minta pertahanan, pembentengan secara batiniah dari hal-hal semacam itu, bisa saja, asal jangan mengotori dengan yang kotor, ya. Kita contohnya ada yang mengotori, malah dikotori lagi oleh kita. Maksudnya seperti apa? Ada orang yang mengirim sesuatu, contohnya dari tanah kuburan, entah makanannya tiba-tiba sering busuk, entah usahanya tiba-tiba banyak yang ganjil, entah usahanya tiba-tiba hancur. Pokoknya orang yang merasakan, orang yang mengalami paham maksud saya apa. Karena orang yang belum mengalami pasti bertanya-tanya, ini maksudnya apa, ya. Pasti ada keganjilan-keganjilan yang di luar nalar, seperti itu. Ini bagi yang mengalami saja. Jadi pada intinya masalah kiriman-kiriman seperti itu direspon juga oleh diri kita. Yang kotor dicampuri dengan yang kotor. Maksudnya apa? Ada yang ngirim, ya.
malah kita isi lagi dengan yang kotor. Maksudnya apa? Itu kan yang ngirim itu kan indikasinya di dalam yang unsur-unsur yang dikirimnya itu pasti mengandung bantuan dari setan, bantuan dari jin. Nah, kebanyakan salahnya kita, orang-orang di luar sana malah meminta ajimat yang mana itu di dalamnya sudah pasti ada jinnya juga. Ya udah, hancur ditambah hancur, berantakan ujung-ujungnya. Ya, tidak ada ending, tidak ada akhir. Bisa saja berimbas ke kesehatannya, bisa aja berimbas ke keluarganya, tercerai-berai. Bisa saja kehidupannya jadi tidak karuan. Ya, dari kesehatan, dari keluarga, dari anak keturunan, ya, dari rasa yang dirasakan dalam kehidupan. Berbagai macam cara orang menghancurkan, ya, berbuat dolim terhadap orang yang tidak disukainya. Maka untuk itu kembali lagi ke jalur yang baik. Jangan sampai ketika ada kotoran yang datang kepada kehidupan kita dicampuri dengan kotoran yang lainnya. Itu nantinya sama aja bohong, hancur-hancur juga. Ya, hancur-hancur juga. Jadi harus berhati-hati. Silakan, saya di sini hanya menyampaikan bahwa harus berhati-hati dalam membentengi atau istilahnya meminta solusi untuk masalah yang sedang dialami atau masalah yang sedang kita hadapi. Jangan sampai kotoran dicampur dengan kotoran. Itu sama aja bohong. Di akhirnya pasti hancur-hancur juga. Ya, kembali lagi lah, ya, ke jalur yang baik, ke jalur yang lurus. Jangan sampai malah merusak. Ya, harus hati-hati. Mungkin hanya itu. Semoga ada kebaikan manfaat untuk kita semuanya. Jangan sampai kita terpedaya mau dibohongi dengan iming-iming, jimat dan yang lain sebagainya. Ya, harus hati-hati, harus pandai-pandai dalam memilih dan memilah suatu keilmuan atau suatu solusi yang kita pilih. Seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.